saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita minta pertolongan di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, di hari ini kembali lagi kami tunduk di hadapan-Mu, bersama-sama berdoa, di mana di kesempatan hari ini kembali kami akan mendengarkan akan berita firman-Mu. Kiranya berita firman-Mu ini yang akan kami dengarkan dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Bapa dalam kerajaan surga, bersabdalah kepada kami, sesungguhnya kami telah siap mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Kasih adalah identitas kita sebagai anak Tuhan. Ayat firman Tuhan terambil dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalimat yang Paulus katakan dalam ayat ini merupakan kalimat perintah. Meskipun begitu, saya sangat yakin Paulus tidak bermaksud memaksa kita untuk saling mengasihi, karena kasih yang sejati harus timbul dari hati. Kasih sejati hanya dapat timbul ketika kita menyadari bahwa Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Setelah kita menerima kasih dari Tuhan, barulah kita dapat menyalurkan kasih itu kepada orang di sekitar kita. Kita perlu mengingat betapa pentingnya menjadikan kasih sebagai landasan hidup kita. Kita seringkali mengalami situasi di mana kita lupa apa itu kasih dan bagaimana cara mengasihi. Kita dapat mengasihi orang lain dengan cara mendengarkan masalahnya dan kemudian berdoa bersamanya. Kita dapat mengasihi dengan cara memberikan seseorang tumpangan atau mengirimkan ayat-ayat firman Tuhan melalui pesan singkat untuk menguatkan hidupnya. Kasih adalah bahasa Tuhan Yesus yang paling mudah dimengerti oleh semua orang yang hidup di zamannya. Tuhan Yesus secara konsisten melakukan kasih kepada semua orang yang Dia temui. Tuhan Yesus tidak peduli latar belakangnya, dosa ataupun masa lalu orang itu. Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita kembali kepada bahasa kasih yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita. Kasih bukan tindakan yang hanya dilakukan di dalam pelayanan, tetapi juga saat kita bekerja, saat kita berada di kampus, di sekolah, di rumah, di tempat kita kerja, dimanapun kita berada. Bukan hanya kepada orang yang baik terhadap kita, tetapi kepada musuh kita juga. Dunia ini butuh kasih, dan kasih adalah cara termudah bagi dunia ini untuk mengenali kita sebagai pengikut Kristus. Kasih merupakan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, lakukanlah segala pekerjaan kita dengan kasih. Jadikanlah kasih itu sebagai prinsip hidup yang utama, sehingga kasih Tuhan senantiasa terpancar melalui hidup kita. Biarlah lewat pribadi kita nama Tuhan diagungkan dan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam pemberitaan firman-Mu pada hari ini. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, hingga kami dapat praktekkan dalam kehidupan kami selanjutnya. Bapa dalam kerajaan surga, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.